Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak? Udah Kak, udah terdengar dengan jelas. Oke. Perkenalkan, nama saya Adlinda Tuyudini, biasa dipanggil Adlinda. Saya berasal dari Sidoarjo, tepatnya dari Desa Wanakasian. Hari ini saya akan mereview buku yang sedang saya baca, yang berjudul How to Respect Myself. Next, Kak. Nah, eh, di dalam buku ini menjelaskan tentang harga diri. Apa itu harga diri? Pertama, banyak sekali orang salah paham dengan arti apa itu harga diri. Karena harga diri itu mempunyai banyak macam arti dan makna. Kedua, banyak orang bilang bahwa harga diri itu adalah kadar cinta terhadap diri sendiri. Jadi harga diri itu mencintai diri kita sendiri gitu. Yang ketiga, ada juga yang bilang bahwa harga diri adalah rasa bangga terhadap diri sendiri. Jadi harga diri itu cita bangga kita terhadap keistimewaan kita, keunggulan kita yang ada di diri kita sendiri. Yang ketiga, yang keempat, ada yang bilang bahwa harga diri adalah bagaimana sikap terhadap diri kita sendiri. Itu bagaimana sikap kita terhadap diri kita sendiri. Gitu. Tapi kayak menghargai diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, selalu bersyukur apa yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Yang kelima, harga diri mempunyai berbagai arti makna yang berbeda-beda. Yaitu tadi, ada yang bilang sebagai kata cinta terhadap diri sendiri, ada yang bilang rasa bangga terhadap diri sendiri, ada yang bilang juga bagaimana sikap terhadap diri kita sendiri. Yang keenam, definisi paling dasar dari harga diri atau self-esteem adalah penilaian individu terhadap diri sendiri. Jadi, pengertian dasarnya adalah penilaian individu terhadap diri sendiri. Jadi, kita bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu seperti apa? Apakah diri kita itu apa ya berkualitas atau gimana? Itu menurut penilaian diri kita sendiri gitu. Yang ketujuh, harga diri sama dengan percaya diri apa yang kita miliki. Jadi kita kalau percaya diri apa yang kita miliki itu sama aja harga diri kita. Kalau misalkan kita tidak percaya diri apa yang kita miliki sama aja harga diri kita menurun gitu. Yang kedelapan, harga diri mempunyai 3 pilar, yaitu kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan rasa aman. Kebermanfaatan diri itu seperti diri kita ini punya manfaat apa sih, seberapa manfaat diri kita terhadap masyarakat, lingkungan sekitar, dan lain-lain. Kontrol diri itu seperti bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri dalam emosi, kemudian dalam kesedihan, begitu. Nah, itu termasuk dalam harga diri, begitu. Yang ketiga, rasa aman. Rasa aman itu berarti kita merasa aman dan teman-teman tuh harus merasa kayak diri kita sendiri tuh istimewa gitu. Karena setiap orang itu mempunyai keahlian, keistimewaan, dan lain-lain. Lanjut, Kak. Mengapa harga diri itu penting? Karena pertama, pasti banyak yang bertanya-tanya
memangnya apa sih kok harga diri itu penting banget? Karena kebanyakan orang itu terlalu meremehkan harga diri gitu. Kedua, banyak orang yang menyepelekan harga diri mereka, padahal harga diri itu sangat penting bagi mereka. Anggap saja anggap harga diri itu sebagai identitas diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita tidak punya harga diri kita, tidak mempunyai harga diri, sama aja kita tidak mempunyai identitas diri kita gitu. Yang ketiga, pentingnya harga diri itu sebagai betapa istimewanya diri kamu, seberapa kualitasnya kamu, seberapa kehormatan diri kamu. Jadi harga diri itu kayak sebuah tanda atau sebuah apa ya, ya semacam tanda yang menunjukkan betapa istimewanya kamu, seberapa kualitas diri kamu, seberapa kehormatan kamu gitu. Yang keempat, jika harga diri itu tidak ada pada diri seseorang, maka dia akan merasa tidak berguna, tidak bisa mengontrol diri, hatinya gelisah, akan sulitnya mencintai diri sendiri. Jadi, saya juga pernah mengalami kalau saat hati diri saya itu menurun itu ya stres, terus kayak tidak bisa mengontrol diri ya, sering emosi, sering sedih, dan merasa aku itu kayak tidak berguna gitu. Itu apa aku hidup di sini gitu, kayak merasa tidak berguna. Tapi sebenarnya itu tidak baik untuk dipikirkan gitu. Yang kelima, harga diri sangat berpengaruh pada diri kita dan pikiran kita. Jadi apa ya, kalau harga diri kita menurun atau sering banyak pikiran, itu mempengaruhi pikiran kita. Dan harga diri itu sangat mempengaruhi diri kita gitu. Kalau misalkan harga diri sedikit menurun, itu bisa membawa kerugian pada diri sendiri. Next, Kak. Lanjut, Kak. Nah, kebiasaan yang harus dibuang untuk memulihkan harga diri. Yang sebelumnya, Kak. Yang sebelumnya, yang ini, Kak. Nah, selanjutnya, kebiasaan yang harus dibuang untuk memulihkan harga diri. Jadi saat harga diri kita jatuh, maka itu harus dibangkitkan kembali gitu. Karena kalau tidak dibangkitkan kembali, itu akan membawa kerugian pada diri kita sendiri. Nah, kebiasaan apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, banyak harga diri seseorang yang jatuh sehingga mempengaruhi dirinya dan pikirannya sendiri. Jadi, banyak orang itu kalau harga dirinya menurun, itu gampang mempengaruhi dirinya seperti sakit, kemudian gampang mempengaruhi pikirannya seperti kayak stres, terus pusing dan semacamnya. Yang kedua, harga diri mereka yang jatuh harus dibangkitkan kembali karena jika tidak dibangkitkan kembali, itu akan membawa kerugian pada diri sendiri. Nah, jadi kalau misalkan harga diri kita jatuh atau gimana, itu harus dibangkitkan kembali walaupun itu tidak gampang untuk dijalani, namun harus dijalani. Karena kalau tidak, itu akan membawa kerugian pada diri sendiri. Yang ketiga, banyak orang yang berusaha untuk memulihkan harga dirinya kembali. Jadi banyak orang di sana itu
yang harga dirinya sedang jatuh atau menurun karena sesuatu begitu, dia berusaha gimana caranya supaya memulihkan harga diri itu, supaya bisa bangkit kembali seperti dulu, bisa semangat seperti dulu. Yang keempat, walaupun itu berat dan sulit untuk dijalani, namun harus dijalani untuk memulihkan harga diri kembali. Memang harga diri itu tidak selalu di atas gitu. Pasti harga diri itu pasti akan jatuh. Namun tergantung pada orangnya sendiri. Kalau orangnya kayak semangat, ya dia akan terus berusaha untuk memulihkan harga diri kembali, untuk menaikkan harga diri seperti dulu. Yang kelima, apakah mungkin bisa kembali pulih harga dirinya? Jawabannya bisa, asal terus berusaha. Kalau mau memulihkan harga diri itu, ya tidak hanya diam saja atau gimana, itu enggak. Harus berusaha, harus melakukan hal-hal yang bisa untuk memulihkan harga diri dan membangkitkan rasa semangatnya. Begitu. Yang keenam, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya dijelaskan pada nomor 6. Caranya adalah menghilangkan rasa putus asa. Pasti yang ada di sini pasti mengalami rasa putus asa. Nah, sebenarnya putus asa itu termasuk harga diri sendiri juga. Jadi gampang berhati juga ikut turun gitu. Yang kedua, menghilangkan kalimat hal yang saya takutkan adalah. Nah, pasti teman-teman di sini tuh banyak yang bilang, ini loh yang aku takutin, ini loh yang aku takutin, aku takut gak bisa, aku takut gagal. Nah, itu salah teman-teman. Itu termasuk uh, ciri kalau harga diri teman-teman tuh mau menurun atau sudah menurun begitu. Yang ketiga, menghilangkan tidak bergairah. Maksudnya apa? Tidak bergairah itu seperti rasa malas, tidak tidak produktif gitu. Dan malas itu termasuk harga diri. Kalau teman-teman malas setiap hari, tidak produktif setiap hari, ya harga diri teman-teman yang bakal nurun gitu. Yang keempat, menghilangkan sikap rendah diri. Nah, maksudnya apa itu? Nah, maksudnya rendah diri itu seperti tidak menghargai diri sendiri gitu. Kayak seperti insecure, kayak iri dengan keistimewaan orang lain, padahal dirinya sudah mempunyai keistimewaan yang lebih baik. Yang ke yang ke menghilangkan kebiasaan menunda dan menghindar. Maksudnya adalah menunda itu tidak baik, seperti menunda tanggung jawabnya, menghindar dari tanggung jawabnya. Itu termasuk harga diri. Kalau semakin kita menghindar dalam permasalahan yang kita hadapi, ya harga diri teman-teman bakal menurun. Jadi kalau teman-teman lagi menghadapi sebuah masalah, itu jangan mundur, tapi tetap maju terus. Menunda itu seperti contohnya menunda untuk belajar, menunda untuk mengerjakan tugas, itu termasuk harga diri gitu. Menghilangkan sikap sensitif. Sensitif itu seperti kita itu terlalu kayak menganggap orang lain itu tidak tidak menyukai kita. Istilahnya adalah berpikiran negatif.
lain. Nah, itu termasuk ciri harga diri teman-teman terus sudah menurun. Dan itu harus dibangkitkan untuk dan dipulihkan harga diri teman-teman begitu. Lanjut Kak. Selanjutnya 5 praktik untuk mengungkit harga diri. Nah, eh, untuk memulihkan dan membangkitkan harga diri itu langkah tidak asal untuk membangkitkan itu tidak langkahnya. Yang pertama untuk mengembalikan harga diri seperti semula tidaklah mudah karena harus membutuhkan mental yang kuat untuk mengembalikannya kembali. Jadi untuk mengembalikan atau membangkitkan harga diri itu membutuhkan mental yang kuat. Karena apa? Karena pasti di situ ada kayak semacam hal-hal negatif pada pikiran kita. Jadi harus membutuhkan mental yang kuat. Yang kedua, masalah mengembalikan harga diri seperti semula itu bisa, tapi tergantung seseorang yang menjalaninya. Kalau masalah mengembalikannya itu bisa, tapi tergantung seseorang yang menjalaninya. Kalau seseorang yang menjalaninya itu tidak apa ya istilahnya tidak niat ataupun tidak konsisten, ya nggak bakal bisa harga diri itu nggak bisa banget. Jadi untuk konsisten, mental yang kuat, berusaha dan berdoa terus. Yang ketiga, mengembalikan harga diri butuh rasa semangat, rasa bersyukur, dan rasa cinta terhadap diri sendiri. Jadi ini sangat berpengaruh dalam membangkitkan harga diri. Seperti rasa semangat, rasa bersyukur, rasa cinta terhadap diri sendiri. Nah, rasa bersyukur itu kita harus bersyukur apa yang kita miliki, apa yang ada diri kita sendiri. Rasa cinta terhadap diri sendiri itu adalah cinta terhadap diri sendiri yang apa ya, yang harus dipraktikkan gitu. Rasa cinta terhadap diri sendiri itu termasuk apa ya seperti menghargai keistimewaan yang ada di dirinya, kemudian unggulannya, kehormatannya, gitu. Yang keempat, banyak orang yang bertanya, bagaimana cara mengembalikan harga diri? Apa saja yang harus dilakukan untuk mengembalikan harga diri? Jawabannya adalah kamu harus memperhatikan 5 hal ini. Karena ini yang akan mengembalikan harga diri kamu, yaitu bertekad mencintai diri sendiri secara buta. Maksudnya, kita ini harus mencintai diri kita sendiri, walaupun orang-orang itu menganggap kita itu tidak berguna. Itu. Jadi walaupun orang ada hal negatif yang ada di pikiran kita, itu kita tetap harus cinta terhadap diri sendiri, jangan insecure terhadap keistimewaan orang lain begitu. Yang kedua, mencintai diri sendiri. Nah, banyak orang itu mencintai diri sendiri itu malah setengahnya insecure keistimewaan orang lain seperti musiknya, prestasinya, dan lain-lain. Padahal insecure itu tidak boleh dan tidak baik untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, memilih
dan memutuskan sendiri. Jadi kita itu berhak memilih dan memutuskan. Misal kayak ada pilihan, ya kamu ya harus memilihnya. Kamu berhak untuk memilih. Kamu berhak untuk tidak memilihnya. Yang keempat, fokus dengan kini di sini. Maksudnya kamu harus, misal ya, kamu sekarang sedang dalam keadaan yang tidak baik, ya kamu harus fokus dengan keadaan itu. Kamu gimana caranya supaya kamu itu bisa membangkitkan harga diri dalam keadaan tersebut, gitu. Yang terakhir, berhenti bersikap kalah. Maksudnya adalah kita ini seperti apa ya, seperti laut gitu. Jadi kita ada ombaknya, kadang-kadang enggak. Nah, berhenti bersikap kalah itu seperti kita itu apa ya, harus merasa bahwa harga apa ya, rasa bahwa diri kita itu spesial, diri kita itu istimewa gitu. Dan apa ya, kita itu seperti apa ya, raja gitu. Karena apa? Karena kita mempunyai keistimewaan, mempunyai keunggulan, mempunyai spesial yang ada di diri kita. Lanjut Kak. Yang terakhir, motivasi untuk tidak gampang insecure. Nah, pasti teman-teman di sini, ya termasuk saya, itu pasti pernah mengalami namanya insecure. Ya, aku ya namanya manusia juga pasti pernah mengalami insecure, nggak tahu itu prestasinya, fisiknya, keahliannya, dan banyak lainnya. Namun sebenarnya itu tidak baik untuk diri sendiri. Kenapa? Karena sama aja kamu tidak menghargai apa yang ada di dalam diri kamu sendiri. Gitu. Dan ingat, Tuhan itu sudah menciptakan kita sebaik-baik mungkin. Jika kita insecure dengan orang lain, sama aja kamu tidak menghargai apa yang diciptakan Tuhan pada diri kamu. Jadi, kalau kita kan Tuhan udah menciptakan kita sebaik-baik mungkin, dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan yang baik sampai saat ini. Nah, kamu tuh jangan insecure, kamu tuh harus bersyukur karena banyak orang-orang di luar sana itu uh, lahir dengan keadaan yang tidak sempurna, tidak sehat, dan keadaannya pun tidak apa ya, tidak optimal. Jadi kamu harus bersyukur. Bersyukur apa yang Tuhan kasih ke kita. Yang ketiga, ingat Tuhan sudah menata semuanya dan Tuhan sangat sayang dengan kita. Jadi teman-teman jangan insecure. Kok dia cantik banget ya, kok dia ini ya, kok gampang prestasinya banyak banget. Tenang, kamu tuh jangan insecure. Allah Tuhan itu sudah menata kita sebaik-baik mungkin. Jadi pastilah ada waktunya. Gitu. Tinggal waktu yang membuktikan dan kita harus sabar untuk menunggu itu semua. Tuhan itu sangat sayang ke kita. Kalau misalkan teman-teman di sini yang ada cobaan, itu ingat apa ya, harus ingat dan harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mengasih cobaan ke kita itu karena yang apa Tuhan itu ingin tahu betapa kesabaran kamu, seberapa besar kamu bersyukur kepada Tuhan, begitu. Biasakan untuk sering bersyukur apa yang ada di diri kamu.
Nah, kamu tuh harus bersyukur. Kebanyakan orang itu bersyukurnya itu setengah-setengah. Apa setengahnya bersyukur, setengahnya insecure, setengahnya bersyukur, setengahnya insecure. Nah, pasti kayak gitu. Padahal itu harus bersyukur. Apa yang kamu miliki sekarang itu, apa yang kamu miliki itu harus bersyukur karena di luar sana itu banyak orang, banyak banyak anak yang iri dengan kita karena apa ya, dia lahir dengan tidak sehat, kemudian kondisinya tidak optimal gitu. Dan ingat, kalau kamu insecure dengan orang lain, terus buat apa kamu diciptakan di dunia ini? Sudah tahu kamu itu diciptakan di dunia ini untuk berbuat baik kepada orang lain, saling membantu, dan menghargai diri kita sendiri. Terus kalau kamu insecure, buat apa kamu hidup di sini? Tuhan sudah ngasih kita keistimewaan, keunggulan yang besar. Tapi kenapa kamu tidak menghargai apa yang Tuhan kasih ke kamu? Begitu. Ada pepatah, orang bodoh adalah orang yang insecure. Mengapa? Karena dia sudah tahu betapa istimewa yang ada di dalam dirinya, namun dia tak menghargai keistimewaannya. Jadi orang bodoh itu orang yang gampang insecure sama orang lain. Padahal sudah tahu keistimewaan dia, keunggulannya dia, keahlian dia. Namun dia tetap saja tidak bersyukur, tidak menghargai apa keahliannya, terus keistimewaannya, keunggulannya, dan semacamnya. Yang terakhir, biasakan dengan kalimat, hey, kamu jangan insecure sama orang lain. Ingat, kamu punya keistimewaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menciptakan kamu sebaik mungkin. Jadi, biasakan nih teman-teman. Kalau teman-teman kayak insecure sama orang lain, itu teman-teman harus apa ya, hargai gitu. Dan biasakan saat teman-teman insecure itu apa ya, biasakan mengingat kalimat itu tadi. Dan kamu jangan insecure sama orang lain. Ingat, kamu punya keistimewaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan ciptakan kamu sebaik mungkin. Jadi kamu jangan gampang insecure. Belum tentu orang yang kamu insecurein itu bahagia dalam hidupnya. Gitu. Next, Kak. Terima kasih sudah atas perhatiannya untuk mendengarkan penjelasan saya. Dan mohon maaf jika ada perkataan yang tidak baik dan bikin hati ini tidak enak begitu.